forex itu ilmunya agak-agak susah, Pak. Betul, Cari referensinya tuh susah gitu. betul, betul. Yang nulis aja kadang-kadang cuman copy paste aja, sampai analisa orang dicuri juga gitu ya. Suatu hal yang wajar lah kalau dalam trading itu Hmm? sebenarnya banyak orang kepingin cepat. Nah ini yang nggak boleh. Kita nggak Iya, bisa bilang harus cepat ya. Dan nggak boleh juga ngomong harusnya. Gitu. hmm, Ya karena nggak ada yang diharuskan dalam suatu pasti, trading kan. pasti, pasti. Iya, dan yang terakhir nggak boleh ngomong tahu gitu ya. Ya, apapun itu, Pak Joshua, bahwa banyak banget kayaknya orang nanya gitu. Apa Ya, sih bedanya apa workshop forex sama seminar forex gitu. betul Pak. Lalu mengapa harus workshop? Ya, Dan bagaimana sih sebenarnya workshop yang benar? Baik, gitu. Ya sebenarnya jawabannya mudah sih sebenarnya. Kalau untuk forex ya, workshop forex emang nggak ada jawaban. Justru kita mau diskusi teman-teman semua Bapak dan Ibu kan punya pengalaman yang banyak. Dengan kita sharing mudah-mudahan kita juga tambah pintar. Ya, oke. yes. Lanjut Pak Joshua, kita mulai aja ya. Baik Pak. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Saya Reza Aswin. Kita bertemu di Klinik Forex yang bertemakan untuk malam ini adalah workshop Forex. Acara ini disponsori oleh DDMax. Imperium Strategi dan Reza Hassim tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga yang semua yang atas namakan Reza Hassim dan Imperium Strategi itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer apabila Bapak atau Ibu dimasukkan ke dalam suatu grup WA atau Telegram yang mengatasnamakan Imperium Strategi atau Reza Hassim. Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya kita sudah tahu bersama yang namanya forex ada instrumen keuangan yang paling berbahaya di muka bumi. Tetapi buat saya bisnis ini adalah bisnis yang paling sempurna karena saya mau menjual atau membeli kapanpun saya mau dan dimanapun itu akan menjadi lebih mudah. Berbeda dengan apabila saya berdagang dalam bentuk real, saya punya barang belum tentu bisa kejual atau saya pas mau jual belum tentu juga ada pembelinya. Nah, cuman masalah yang sering terjadi adalah kita tidak pernah mengetahui bahwa adanya leverage itu bisa menguntungkan atau justru membuat kita menjadi merugi. Mengapa demikian? Karena pada saat kita ketahui leverage 1 banding 100, kalau untung dikalikan 100, kalau rugi juga dikalikan 100, maka hati-hatilah dalam bertrading. Dan tentunya forex memang mudah, tetapi tidak untuk semua orang. Jangan pernah paksakan diri kita untuk masuk ke dalam bisnis yang kita nggak ngerti dan kita nggak tahu, apalagi karena iming-iming. Bedanya itu adalah kalau fundamental, itu base-nya itu adalah data-data ekonomi, keuangan, geopolitik, itulah sebenarnya base-nya. Tapi kalau teknikal itu base-nya adalah harga dan volume. Keduanya sama-sama untuk memprediksi harga ke depannya. Menurut teori gitu Pak Joshua. Prakteknya mah kagak lah gua. Nah, fundamental itu untuk cari aset mana sih sebenarnya yang diburu sama pelaku pasar. Kalau orang lagi senang-senangnya ngejar gold, ya udah tradingnya di gold. Jangan tiba-tiba kita trading di Euro USD gitu. Ya, Orang lagi eh, investor lagi senang terhadap safe haven dan pegang mata uang yen gitu ya, terus kita pegang dolar gitu kan udah salah gitu ya. Nah, fundamental tuh salah satunya yang saya pergunakan atau kami pergunakan untuk menentukan sebenarnya aset kelas mana yang sedang diminati.
Dengan kita mengetahui aset kelas yang mana, kita juga akan mengetahui arahnya akan kemana. Nah, setelah itu baru kita menggunakan technical untuk menentukan entry dan exit-nya. Nah, permasalahannya, untuk mengetahui ini semuanya, banyak orang menawarkan workshop dari mulai harga 99.999 gitu ya Pak ya, sampai harga yang sudah tidak masuk akal kalau menurut saya. Nah, bagaimana kita bisa ngedeteknya? Yuk Bapak dan Ibu semuanya, yang namanya workshop adalah diskusi atau kerja praktek mengenai suatu subjek tertentu. Itu kata Google, Pak. Sumpah, saya Ya. ngambil dari Google itu. Jadi biasanya mereka berkumpul dengan suatu minat yang sama, profesional yang sama, lalu dia diskusi dan aktif Oke. meneliti suatu insight. Nah, maksudnya begini loh, Pak. Kalau dalam workshop gitu ya, itu adanya itu suatu pelatihan gitu, bukan curhatan mentor. Iya dulu gua ada dulu gitu, nggak kepake bos gitu. Itu kan pengalaman yang dulu, ya sekarang kan nggak mungkin terjadi gitu. Teori ekonominya terjadi, harganya belum tentu terjadi. Ya Ya. kali Pak, harga emas balik lagi ke 1.000, ya nggak? Iya, betul. Nggak ada, dengan ketidakpastian yang menurut saya tambah lama, tambah. Saya mau nanya lah sama Pak Joshua, biar nggak repot nih. Oke. Dunia ini Pak, itu tambah tertib apa tambah amburadul sih Pak ke depan? Amburadul, Pak. Nah, tandanya kalau tambah amburadul, ketidakpastian itu semakin meningkat atau justru mereda Pak? Tentu semakin meningkat. Nah, kalau semakin meningkat Pak ketidakpastian, Ya. menurut Pak Jo, mungkin nggak dalam waktu dekat gold di harga 1.000 gitu. Kecil sekali, Pak, kemungkinannya. Kecuali ditemukan sumber daya, sumber emas yang baru gitu ya. Cadangan emas baru ditemukan di bawah rumah Pak Joshua gitu. 30 juta metrik ton gitu. Itu turun langsung tuh. Selama nggak ada mah repot gitu. Dengan keadaan seperti itu gitu, inilah yang harus dibahas, harus didiskusikan, ini yang harus disampaikan gitu ya. Yang namanya workshop. Nah, bedanya apa nih Pak Jo sama seminar? Nah, bedanya kalau seminar itu cuma satu arah, Pak. Tuh, jadi cuma memaparkan sesuatu. Dan pesertanya juga harus aktif dilatih gitu. Ya. Bukan mendengarkan, karena buat apa suatu materi itu dimasukkan semua ke dalam peserta, sementara pesertanya nggak ngerti, Pak. Iya, itu dia. Jadi kalau Bapak misalnya punya materi gitu ya, cara untuk trading mata uang Swiss dengan baik dan benar gitu misalnya. Itu materinya dikasih semua kan percuma Pak. Jika pesertanya nggak ngerti gitu. Lebih baik Bapak kasih satu bagian tertentu dan peserta itu bisa menyerap dengan baik dan bisa mempraktekannya. Ya. Setelah itu Bapak berikan lagi materi yang baru lagi. Ya. Kadang-kadang workshop ini akan berjilid gitu ya, berseri kayak sinetronnya Tersanjung gitu. Iya. Karena kenapa seperti itu? Karena otak manusia itu nggak sama semuanya, Ya. bisa menyimpan memori yang cukup baik karena latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, status sosialnya berbeda, maka semua harus dibuat bertahap. Kira-kira seperti itu. Forex itu ilmunya agak-agak susah, Pak. Betul. Cari referensinya tuh susah gitu. Betul. Yang nulis aja kadang-kadang cuman copy paste aja, sampai analisa orang dicuri juga gitu ya. Ya. Ya nggak apa-apa sih kalau mau ngambil tulisan orang tuh nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ya dicantumkan penulisnya siapa, linknya dari mana gitu. Jangan langsung dicontek tapi namanya nggak itu ya. Tapi ya sudahlah ya. Iya lah, Pak. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja. Banyak. Bapak dan Ibu, mengapa ya harus ikut workshop? Nah, saya mau tanya nih Pak Joshua. Pak Joshua, tahun 2023 ini, Bapak yakin nggak sih sebenarnya dunia ini akan terjadi resesi? Wah, kabarnya begitu, Pak. Bakal resesi. Oke, dari ratusan negara, so-so lah ya.
70 negara itu pasti akan terjadi resesi. Betul. Nah, tentunya kenapa ini terjadi? Karena suku bunga terus naik, Pak. Kalau suku bunga naik, maka kan bisnis akan terhenti dong. Pasti Pak, mahal kredit jadi. Jadi mau nggak mau, kalau yang kredit rumah, jadi naik dong kredit bunganya ya. Iya. Yang minjem ke bank, jadi juga naik ya. Apa modalnya, Terancam. cost Betul. akan menjadi lebih tinggi, betul nggak Pak? Iya. Harga pokok produksinya akan meningkat, Yes. sementara daya belinya turun. Perlambatan ekonomi akan terjadi di 2023. Dimulai dari negara mana? Biasanya negara berkembang. Karena dia udah nggak mampu, karena mereka biasanya minjamnya dalam bentuk US dollar. Jadi begitu The Fed naikin suku bunga terus, kecekik tuh mereka tuh. Nah, kalau udah kecekik, artinya apa, Pak? Artinya bahwa negara tersebut atau rakyatnya itu nggak bisa belanja, kan? Iya. Nah, terus negara-negara pengekspor gimana, Pak? Nah, itu dia. Nah, mau ekspornya ke laut gitu kan nggak mungkin. Mesti ke negara-negara tersebut. Nah, kalau ekspornya kurang, tandanya negara maju pun akan terkena imbasnya. Jadi, Bapak dan Ibu, dunia itu sudah apa ya? Sudah nggak bisa dipisahkan lagi antara negara A, negara B, nggak bisa. Semuanya itu udah terkonektif semuanya. Begitu satu terjadi gangguan rantai pasokan, semuanya akan terkena, termasuk Indonesia. Jadi sementornya ini harus mempunyai suatu wawasan yang luas, harus mempunyai suatu metode yang banyak, nggak memaksakan metodenya untuk semua orang. Tetapi base-nya, dasarnya itu harus jelas. Jadi kalau ikut Forex, itu base-nya adalah yang pertama, mereka harus bisa mengajarkan, ya, Bapak dan Ibu itu harus dapat bab yang namanya money management. Money management ini banyak orang yang meremehkan. Biasanya gini, udah trading pokoknya 1% dari modal gitu. Saya mau tanya alasannya apa? Ya supaya 100 kali entry, gitu Pak. Iya. 100 kali entry gitu masih bisa. Jadi kalau rugi itu 1% aja. Pakai 1% dari modal. Logikanya nggak dapat, Pak. Kenapa? Karena kalau emang cuman 1% gitu ya, kenapa harus 100% uangnya? 5% aja yang kita taruh. Karena kita hanya kepingin kehilangan 5%. Kalau punya uang misalnya 100 juta gitu, ngapain taruh 100 juta? 5 juta aja, ya kan? Sama aja dong, Pak. Kan sekali entry cuma 1 juta. 100 juta juga sekali entry, resikonya cuma 1 juta. Benar nggak, Pak? Taruh aja 5 juta. Kalau habis ya udah, kalau ini ya terusin. Money management bukan seperti itu. Money management itu adalah uang yang dibutuhkan supaya pada saat kita salah pun itu kita nggak rugi. Kita salah analisa nih, nggak rugi. Memang harus ada, karena itu harus detail. Dan itu yang dipakai memang matematika. Kalau money managementnya diajarkan dengan benar, maka yang kedua adalah milih pair. Milih pair apa yang akan ditradingkan hari ini. Nah, itu adanya di fundamental. Itu yang saya katakan tadi itu. Fundamental itu urusannya sama milih aset kelas. Mau di forex, atau mau di indeks, atau mau di gold, atau justru mau trading di obligasi gitu. Apapun itu. Tapi yang jelas adalah memilih aset kelas. Itu adalah bagian dari fundamental. Kenapa kita harus memilih? Karena hari ini sama besok, sama lusa, sama minggu depan, itu aset kelas yang diburu pasti berbeda-beda. Iya. Kita ini kan Pak Jo tidak bisa mengubah pasar ya, arah pasar. Ya. Kita entry 1000 lot pun nggak akan ngubah harganya. Kalau naik mah naik aja, kalau turun aja. Benar nggak Pak Jo? Betul banget. Kita berada di ring luar dari situ. Kita berada di suatu market yang harganya memang future, bukan spot. Gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, yang dibutuhkan adalah suatu metode yang kita tahu bahwa hari ini yang dikejar itu adalah aset kelas A misalnya. Ya udah kita trading aset kelas A. Arahnya kemana nih? Naik. Ya udah kita beli. Nah, aset kelas A ini arahnya turun karena tidak diminati. Ya udah kita sell itu. Dan ini adanya di